tiba-tiba di sini untuk PLN-nya atau tegangan PLN-nya hilang. Maka apa yang terjadi, lihat. Nah, untuk tegangan dari genset sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Teknik Listrik. Di video kali ini saya akan membuat rangkaian ATS atau rangkaian Automatic Transfer Switch. Di sini saya hanya menggunakan relay. Relaynya kayak gini. Relay yang 220 volt AC yang 8 pin ya. Ini dikhususkan untuk instalasi rumah. Jadi sebelum ke cara membuat rangkaiannya, silahkan di subscribe dulu ya, sama di like dan di share, oke? Oke, jadi di sini ada terminal blok, ada 2 buah terminal blok, yang dimana ini adalah nanti untuk inputan dari PLN dan ini untuk inputan dari genset. Dan ini adalah pinnya atau kaki yang relay 220 volt yang 8 pin. Sini udah ada kodenya. Rata-rata hampir sama ya untuk yang 8 pin untuk kodenya. 2 dan 7 adalah koilnya, dan di sini ada NCNO-nya. Dan ini adalah terminal blok untuk ke instalasi rumah. Sekali lagi, saya menggunakan relay 220 volt AC. Jadi ini hanya khusus untuk instalasi rumah ya. Untuk cara transfernya kayak gimana, untuk rangkaiannya kayak gimana, silahkan disimak baik-baik. Oke, jadi saya akan pasang dulu untuk inputan dari PLN, yaitu yang ini. Ini adalah inputan dari PLN. Saya akan coba pasangkan untuk pasa dulu. Yang ini sudah saya siapkan, lihat. Contohnya ini adalah kabel inputan dari PLN, yaitu kabel pasanya. Masuknya dari mana ke mana. Jadi dari pasa ini masuk ke nomor 2 yang ada di pin relay ini, atau di kaki relaynya. Kita pasangkan, lihat. Ya, sudah saya pasang. Ini untuk pasanya masuk ke nomor 2 yang si relay ini. Nomor 2 ya, ingat. 2 dan 7 adalah koilnya ya. Oke, selanjutnya saya akan pasang netral. Ini adalah netralnya, lihat. Atau nolnya. Dari 0 masuknya kemana? Nah, dari 0 ini masuk ke nomor 7. Yang di sini ya. Kita pasang. Dari 0 sini masuk ke nomor 7 yang koil relay. Jadi dari inputan untuk PLN ada pasa dan ada netral. Pasa dan netral ini langsung dimasukkan ke nomor 2 dan nomor 7. Untuk selanjutnya kita sambungkan dari nomor 2 ini nih masuk ke nomor 3. Dari nomor 2 ini masuk ke nomor 3. Kita sambungkan dulu. Nanti akan saya kasih tahu penjelasannya kayak gimana. Untuk kabelnya udah saya siapkan. Kita langsung sambungkan aja, lihat. Nah, dari nomor 2 digabungkan kabel pasanya ke nomor 3. Kenapa saya gabungkan ke nomor 3? Karena nomor 3 ini adalah NO. Jadi nanti ketika PLN masuk, yang dari sini tegangannya masuk, maka dari 3 ini akan mengalir ke nomor 1. Dan ini nanti akan masuk ke instalasi rumah. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti saya akan jelaskan untuk lebih detailnya. Untuk selanjutnya kita pasangkan dari nomor 7 masuk ke nomor 6. Digabungin sama kayak gini ya. Si netralnya, ini udah saya siapkan kabelnya. Kita pasang. Oke, sudah saya pasang dari nomor 7 masuk ke nomor 6. Kenapa saya gabungkan dari ke nomor 6? Karena nanti 6 sama 8 ini adalah NO. Maka ketika tegangan PLN masuk, netral ini akan mengalir ke sini.
ke 6, ke 8, dan ke instalasi rumah. Oke, saya pasang dulu untuk ke instalasi rumahnya supaya teman-teman nggak bingung. Untuk ke instalasi rumahnya ini sudah pasti ya teman-teman sudah paham. Untuk ke instalasi rumah itu perlu yang namanya fasa dan netral. Hanya 2 kabel aja. Nah, di sini kita pasang fasa dan netralnya. Yang ini kabelnya dipasang. Untuk fasanya dari nomor 1 masuk ke instalasi rumah. Nomor 1 ini harus kabel fasa, yaitu yang warna hitam. Kita pasang, lihat dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini adalah kabel fasa masuk ke instalasi rumah. Dan ini adalah yang nomor 8 untuk netral. Lihat. Masuk ke instalasi rumah. Jadi fasa dan netral yang ini, yang dari nomor 1 dan nomor 8 ini, outputnya ke instalasi rumah. Kita pasangkan ke terminal blok. Nah, sudah saya pasang. Saya ulangi lagi. Lihat. Untuk dari jalur PLN, yaitu yang ini, dari PLN atau dari MCB ya, dari kWh meter, ada fasa dan netral, masuk ke sini, yaitu fasa dan netral, masuk ke 2 dan 7, fasa masuk ke 2, netral masuk ke 7, di sini dijamperin masuk ke nomor 3, di 7 masuk dijamperin lagi ke nomor 6, sehingga ketika PLN-nya ada tegangan, jadi yang NO ini 6 sama 3 ini akan berubah menjadi NC dan mengalirkan 3 ke 1, 6 ke 8. Untuk ke instalasi rumahnya yaitu 1 dan 8. Inilah ke instalasi rumah. Oke, untuk yang jalur PLN sudah selesai. Saya akan pasang untuk jalur yang dari genset. Untuk jalur yang dari genset, nah ini nih. Dipasangnya di mana? Sama ya, dari genset juga ada yang namanya fasa dan netral. Fasa digabungkan ke nomor 4, netral digabungkan ke nomor 5. 5 yang ini ya. Oke, kita pasang aja supaya gak bingung. Inilah kabel fasanya. Digabungkan dengan nomor 4. Lihat. Oke, sudah dipasang. Dari fasa genset masuk ke nomor 4 relay ini. Nah, sekarang untuk netralnya dari genset masuk ke nomor 5 ini. Kita pasang dulu, lihat. Oke, yang dari netral genset dimasukin ke nomor 5 sudah selesai. Jadi ini adalah untuk rangkaiannya. Rangkaian otomatis transfer switch hanya menggunakan relay yang 220 volt ini. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya. Hanya untuk instalasi rumah ya. Yang bebannya dikit gitu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Cara kerjanya kayak gimana. Saya akan pasang dulu untuk jalur yang dari PLN-nya. Oke, untuk yang dari jalur PLN dan jalur genset sudah saya pasang nih. Ini adalah inputan dari PLN, ini adalah inputan dari genset. Mungkin bertanya-tanya kenapa saya memakai kabel merah. Ini hanya untuk simulasi aja ya. Untuk praktek aja, jangan diikutin. Ini nanti saya akan colokin ke sebuah terminal. Oke, setelah ini saya akan memasang untuk relaynya, yaitu relay ini, relay yang 220 volt. Kita pasang dulu. Oke, relaynya sudah saya pasang. Sekarang saya akan menggabungkan dengan lampu ini. Ini contohnya nanti akan masuk ke instalasi rumah, maka ini
ketika instalasi rumahnya menyala, maka lampunya akan menyala. Kita gabungkan dulu, lihat. Oke, yang ke instalasi rumah sudah saya gabungkan dengan lampu. Ini contohnya adalah untuk jalur ke instalasi rumah ya, yang lampu ini. Jadi ketika nanti PLN masuk, maka lampunya akan langsung menyala. Oke, sebelum saya praktekkan untuk cara kerjanya kayak gimana, saya akan coba untuk memasang indikator lampu kayak ini, untuk memastikan bahwa tegangan dari genset atau dari PLN ada atau tidak adanya. Oke, untuk sekarang saya akan coba pasangkan indikator yang dari PLN dulu, yang warna hijau. Oke, kita pasang. Nah, dipasangnya kayak gini ya, fasa ke fasa, netral ke netral, digabungin aja di terminal blok. Untuk selanjutnya, untuk yang dari genset yang warna merah, sama juga dipasangnya kayak gitu, netral ke netral, fasa dan ke fasa. Saya pasangkan dulu ya. Oke. Oke, untuk indikasi yang dari PLN sama dari genset sudah selesai. Dan saya coba dulu untuk praktekannya kayak gimana. Jadi di sini untuk input dari PLN, ini input dari genset. Oke, langsung saya coba. Sekarang contohnya untuk tegangan dari PLN akan masuk. Lihat. Nah, sekarang tegangan dari PLN masuk. Indikasi warna hijau menyala, ke instalasi rumah menyala, relay bekerja, maka yang tadi ditempelkan atau dipasang di NO akan berubah menjadi NC dan mengalir ke instalasi rumah atau ke lampu ini. Untuk selanjutnya, lihat, tiba-tiba di sini untuk PLN-nya atau tegangan PLN-nya hilang, maka apa yang terjadi, lihat. Nah, untuk tegangan dari genset sudah masuk, lihat, tegangan dari genset masuk, indikasinya warna merah, dan untuk instalasi rumah tetap menyala. Relaynya mati. Kenapa relaynya mati? Karena kan tadi dari PLN itu masuknya ke coil 2 dan 7. Sedangkan dari coil ini tidak ada tegangan yang dari PLN, yang adanya dari genset. Maka sehingga relay ini mati. Nah, yang dari genset, tegangan dari genset, kenapa instalasi tetap menyala? Karena yang dari genset ini dimasukkan ke NC yang sini, ke NC, sehingga langsung mengalir ke instalasi rumah. Dan ketika PLN-nya sudah masuk lagi, ini PLN sudah masuk lagi, maka otomatis yang dari genset mati, ke instalasi rumah tetap nyala. Kan kita coba ketika tegangan PLN masuk, apa yang terjadi? Lihat. Nah, otomatis relay bekerja, instalasi rumah tetap nyala, indikator dari PLN menyala. Nah, sebenarnya di sini tuh, di genset ini tuh ada rangkaian lagi yang dinamakan automatic main failure. Nanti saya akan buatkan lagi untuk cara membuat rangkaiannya kayak gimana. Oke, jadi hanya segitu ya untuk cara membuat rangkaian ATS. Di sini saya hanya menggunakan relay 220 volt. Ini khusus untuk instalasi rumah. Sangat simple gitu dan mudah dipahami. Bagi yang belum paham, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa di share dan di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.